Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Devi Maherja Kristia, Prodi S1 Sastra Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang. NIM F2A 019014. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait The Enlightenment. The Enlightenment bisa dikatakan sebagai zaman pencerahan. The Enlightenment terjadi pada abad ke-18 yang terkenal dengan kepercayaan akan kesanggupan nalar untuk menemukan kebenaran, membentuk masyarakat, dan memancarkan keterangan ke dalam kegelapan, kebodohan, takhayul, ketidakadilan, dan tirani. Dalam The Enlightenment atau zaman pencerahan memiliki beberapa kepercayaan tentang pencerahan atau usia nalar. Yang pertama, orang-orang bisa menemukan kebenaran tentang makna hidup ketika bernalar. Yang kedua, natural world, human nature, institusi sosial sudah diatur dalam hukum universal. Yang ketiga, semua orang diciptakan sederajat dengan hak-hak alamiah tertentu. Yang keempat, pemerintah hanya ada dengan persetujuan dari yang diperintah, yang dibenarkan memberontak jika hak alamiah mereka dilanggar. Selanjutnya, The Enlightenment atau zaman penyerahan ada The Enlightenment for Women atau bisa disebut pencerahan bagi wanita. Yang pertama, hak alami hanya untuk laki-laki, meskipun para pemikir yang tercerahkan menyatakan bahwa perempuan memiliki hak-hak alamiah. Perempuan terbatas. Kenapa perempuan tidak dianggap tidak memiliki hak alami? Karena perempuan terbatas pada bidang rumah dan keluarga. Yang kedua, beberapa wanita dihadapkan pada filosofi yang tercerahkan melalui salons. Perempuan terkemuka dan miskin akan menjadi tuan rumah pesta informal, di mana para pemikir yang tercerahkan dapat berkumpul dan mendiskusikan sastra, seni, sains, filsafat, dan politik. Dalam Enlightenment Woman ini ada beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Mary Steele. Mary Steele ini adalah penulis Proposal to the Ladies pada tahun 1694. Mary Steele ini mempertanyakan kurangnya kesempatan pendidikan bagi perempuan dan mengkritik hubungan yang tidak setara antara pria dan wanita dalam sebuah pernikahan. Yang kedua, Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft adalah penulis A Vindication of the Rights of Women pada tahun 1792. Mary Wollstonecraft, perempuan. Menurut Mary Wollstonecraft, perempuan membutuhkan pendidikan untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan publik. Dalam filsafat, meletakkan dasar untuk berpikir pencerahan. Usahanya untuk membangun sains di atas fondasi metafisik yang aman tidak sesukses metode keraguannya yang diterapkan di bidang filosofis yang mengarah pada pikiran dan materi. Menurut Jonathan Israel, ada dua garis berbeda pemikiran pencerahan. Yang pertama, variasi moderat. Variasi moderat yang mencari akomodasi antara reformasi dan sistem tradisional kekuasaan dan iman. Variasi moderat ini cenderung deistik. Yang kedua, pencerahan radikal. Pencerahan radikal ini mengadvokasi demokrasi, kebebasan individu, kebebasan berekspresi, dan pemberantasan otoritas agama. Pencerahan radikal ini cenderung bersifat radikal, memisahkan dasar moralitas sepenuhnya dari teologi. Sains juga tidak kalah penting.
dengan filsafat. Sains juga penting dalam zaman pencerahan. Banyak penulis dan pemikir zaman pencerahan memiliki latar belakang dalam sains dan kemajuan ilmiah terkait dengan penggulingan agama dan otoritas tradisional demi pengembangan kebebasan berbicara dan berpikir. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.